ini. Hari ini kita akan bahas jujurly sangat gimana ya, kan dosennya beda ya. Jadi ya kita cuma bisa belajar dari yang ada di sini aja. Oke. Jadi untuk nomor 1 ini jadi ini ada nama kerennya ya. Ini MDMA itu adalah obat apa ya namanya? Obat ya narkoba sih ya. Dari vanilin ya. Ini dari vanilin. Pertama yang kita lakukan adalah melihat dulu bagian mana yang bisa kita bacok gitu ya. Bagian mana kira-kira? Tentu saja yang mirip ya kan. Kalau nggak mirip ya ngapain bikin repot. Jadi kayak gini kelihatan ini jelas bisa kita bikin dari sini. Ini kan ganggu ya. Ganggu jadi kita delete dulu. Kita delete dulu, itu dulu. Habis itu baru kita lihat sisi sebelah sininya ya. Sisi sebelah sininya. Dia berikatan sama O. Jadi C ini pasti positif ya. Jadi C ini pasti bekas positif. Artinya apa? Sebelah sini harus kita bikin jadi negatif ya kan, supaya cocok gitu. Masa positif deketin positif gak nyambung gitu ya. Aduh, beratnya putus. Jadi, nah, ya udah. Jadi itu pembacokan pertama kita ya. Mana ini? Bacok sini, ya. Mundur jadi apa? NH gini, benzen mager sekali. Gini, OH dan OH. Habis itu paling gampang kita bacok yang ini dulu. Oke. Kenapa? Karena kan nambahin metil 1 apalagi ke nitrogen. Gampang banget bikin metilnya jadi positif nanti ya. Gampang. Jadi kita punya NH2 gini, mager. Habis itu baru yang tadi barusan kita bacok. Siapa? Yang sebelah sini ya. Artinya ini kita harus ubah dulu. Jadi apa? Kan kayak C-nya negatif kan. Artinya harus N-nya positif. Kenapa? Supaya bisa menarik elektron, supaya C yang sini bisa bermuatan negatif. Artinya ini kita ubah jadi apa? Jadi gugus nitro dulu ya. Jadi nitro dulu. Nah ini udah ada gitu ya. Ditambah yang positif di sini. Gini. Terus ini OH dan OH. Jadi kita bakal punya apa di sini? Ini kita bacok dulu. Kasih HI aja. Kenapa? Ini nanti O-nya ngambil H, oke? I-nya copot. Nanti I minus dia bisa menyerang, cetok, bye-bye. Gitu ya. Jadi dia HI itu gunanya untuk apa? Mutus ether, oke? H itu mutus ether. Jadi kita punya apa? OH gitu. Gitu ya. Nah, ini kita kasih sama ini aja. CH2, Cl2. Kan kita mau masukin dua ini kan. Dua apa CH2 ya udah. Jadi Cl-nya supaya bisa 2 kali diserang. Nah, oke. Jadi nanti OH-nya nyerang, bye-bye. OH-nya nyerang, bye-bye gitu ya. Udah, dia sekaligus jadi protecting group ya. Gitu. Udah. Habis itu baru kita kasih sama ini ya. Ini kita kasih garis. Ini namanya apa? Nitro etana. Jadi kalau kita gambar gimana? Itu sebenarnya double bond O, N, gini. O-nya negatif, N-nya positif. Artinya apa? N-nya sangat menarik ya. Ditarik oleh oksigen. Jadi maka dia sangat positif. Jadi H yang di sini gampang dicabut sama siapa? Ya terserah sih, sama basa, OH- bodo amat, pokoknya basa ya. Jadi dia ngambil hanya cetek turun, cetek naik. Jadi kita punya apa? Gini O-, N-nya tetap plus ya. Ini min, ini jadi double bond lalu gini. Ininya gimana? Dia akan turun lagi, double bondnya menyerang ke sini. Cetok. Oke? Jadinya apa? Ini kan kalau kalian sadar ini itu mirip sama enol ya. Bandingin sama ini. CO minus double bond sama ini. Mirip ya. Jadi nanti O-nya bakal turun ngebentuk double bond lagi, C-nya nyerang ke siapa gitu. Oke.
Jadi dia akan jadi apa? Gini, 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 gini. Jadi apa? Double bond. Nempel sama siapa? NO2. Kok bisa gitu? Karena dia mengalami dehidrasi. Oke, kan pertama jadi OH dulu, ya kan? Lalu gini, NO2, lalu gitu, ya kan? Ini benzennya. Lalu dia akan diambil lagi gitu. Kayak hanya diambil lagi, lalu tereliminasi. Bye-bye. Jadi dia double bond. Habis itu kita reduksi aja semua bareng-bareng, oke? Pakai apa? H2 varis, bukan ya, H2 PD, gitu ya. Terus ini gedein lah, let's say 5 atm, gitu ya. Supaya dia semuanya tereduksi. Jadi apa? Gini, jadi gini, 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 NH2. Kan tereduksi NO2-nya, oke? Tereduksi. Atau kalau nggak mau, nggak apa-apa, satu-satu aja. H2PD, NO2, lalu kita kasih apa? SNHCl, gitu ya. Supaya lebih spesifik, terserah, bodo amat. Pokoknya dia mengalami reduksi. Ya, gini, 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 gini. NH2 ya. Terus kita kasih apa? Nah, pasti mikirnya paling gampang pakai metil iodida. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau pakai itu nanti jadi metilasi tuntas. Jadi semuanya termetilasi. Jadi harus spesifik. Bentar. Harus spesifik pakai masukin metilnya satu-satu. Pakai apa? Dong, masa mati sih. Jadi harus pakai CH2O. Bikin apa ini? Bikin imina. Oke. Set, set, set. Kalau ada yang mau nanya langsung potong aja. Oke. Seperti biasa. Ini di single and double bond gitu. Lalu reduksi pakai apa? NaBH3Cl. Gini, 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 and etil H. Udah selesai jadi deh. Oke. Sebelum ada aneh-aneh kita save dulu. SO. Keratin UAS. Ya kesimpannya Didi. Ya udah. Berikutnya soal nomor 2, kebetulan karena saya mager ya, dan kebetulan teman kita berbaik sekali dari kelompok 2, ya kelihatan kan? Nah ya, jadi ini, ternyata mereka ada yang sama persis ya. Jadi terima kasih untuk kelompok 2. Ini kita paste. Ini kita screenshot lagi. Iya, kegedean ya seperti ini. Pencet, kita kecilin, taruh sini dot. Jadi kelihatan dia ini cuma diubah urutannya doang ya. Kan kayak ini momonya udah ada dari awal. Nah ini aku kasih contekan aja lah di sini. Jadi kalau nama aneh-aneh, kayak misalnya apa? OPMB, OTR. Kenapa sih? Mati lagi bentar ya. Atau misalnya singkatannya kalau aneh-aneh gitu. Ini kenapa? Halo? Ini GWS sekali. Kalau ini saya cabut bisa nggak? Sebentar. Oke, lebih bagus. Misalnya ini OTR, oke? Atau OTBDMS gitu. Apa aja? Pasti protecting group dan ukurannya gede. Makanya disingkat-singkat, oke? Ini namanya. Masa hilang lagi sih? Bentar. Ya, terus kalau nama aneh-aneh plus logam. Kayak contoh apa nih? NaHDMS gitu kan? Apa aja? Pokoknya ada Na,
apalah gitu. Bla bla bla, kalau namanya aneh-aneh, itu sifatnya pasti basa. Kenapa? Kan logam harus bermuatan positif, ya kan? Jadi nanti Na-nya pasti jadi positif. Artinya sisanya, aneh-anehnya pasti jadi basa karena bermuatan negatif. Kerjanya ngambil hidrogen doang. Dan ukurannya gede. Udah gitu aja. Oke. Jadi soal nomor 2 ini, momonya udah ada, tapi iodinnya belum ada. Ya. Jadi artinya apa? Ya kita kasih aja ini. Ya kan? Jelas-jelas ada ICl. Ya udah, dia nambahin iodin. Lalu mom Cl, nambahin momonya. Oke? Ya udah, jadi ini kita kasih apa? ICl, piridin. Piridin boleh disingkat jadi PY. Oke? Habis itu nambah I, terus momonya hilang. Waduh, momonya hilang pakai apa di sini? Ini ya, sama persis tuh. Jadi pakai apa? HCCl, mel. Oke. Habis itu ini juga berikutnya ini dia sama persis lagi. Semoga enggak ada. Ayolah. Hilang mouse. Kayak gini. Next. Ajeb-ajeb kenapa nih? Kita reload dulu kayak. Kenapa ajeb-ajeb gitu? Bentar. Ya, tuh sama persis ya. Oke. Ya, jadi kita tambah halamannya, kita paste. Door. Oke. Jadi ini juga sama persis ya. Tuh, bahkan cuma di kopas doang gitu aja NHCBZ. Jadi kalau kita lihat iodinnya tetap, oke? Iodinnya tetap ya. Ganti warna biar kelihatan. Iodinnya tetap, artinya yang berubah cuma apa? O-nya nih ya, TBS-nya enggak, TBS-nya tetap. Artinya yang berubah yang mana? OH yang ini, oke? OH yang ini dia tertempel. Nah, ini kalian harus tahu namanya apa? Namanya Mitsu Nobu. Oke. Jadi seperti ini kalau kita buka play. Mana? Ya, door. Jadi seperti ini. Kita scroll sedikit. Enggak, kelebihan. 15. Mana 15? Set. Ya, kita turun dulu. Ya di sini. Mana sih? Mitsu. Nah kan? Bab 15 ya. Nah, jadi ini ya kerjanya apa? Kerjanya dia membuat dia jadi nempel. Oke. Taruh bawahnya aja ya. Ya, jadi intinya dia seperti ini, oke? Intinya dia pengen bikin OH-nya jadi living group tuh. OH-nya jadi living group, terus nukleofilnya bisa nempel. Intinya itu ya. Bikin itu dulu. Nah, ini ceritanya seperti ini. Kalau mager dibaca nggak apa-apa, nggak usah dibaca karena kebanyakan kalau dari SO untuk UAS ini pokoknya kalian tahu dia jadi apa, mekanisme gimana ya, rada bodoh amat ya. Kayak namanya aneh-aneh jadi ya gitu aja ya. Jadi ini karena mager kita kopas saja. Ini kita crop gitu ya. Klik kanan, copy, klik kiri paste. Jadi gunanya sekarang ya saya cuma akan mengenalkan gitu ya. Reaksi-reaksinya seperti apa. Lanjut dulu. Ya, gambarkan mekanisme B menjadi C. Hahaha. Produk C-nya udah, jadi ternyata yang diminta malah mekanismenya. Gak jadi. Jadi ini mekanismenya. Tuh, bahkan dibilang dari awal. It's a long mechanism, tapi gak usah takut. Gitu ya. Jadi ada logikanya. Di mekanismenya, pertama,
PH3P-nya nyerang dead dulu ya. Ini namanya dead. Oke. Ya, dia intinya nyerang dulu, udah gitu aja. Habis itu stage 2-nya, dia membuat nukleofilnya jadi kuat. Kenapa? Karena dia ambil tuh ya. Tuh, nukleofilnya ditonjolkan. Ini stage 2-nya, muat ya? Nggak usah lah ya. Oke, jadi itu stage 2-nya, dia membuat nukleofilnya terbentuk gitu lah ya. Terus stage 3-nya, sekarang siapa? Sekarang dia membuat OH-nya jadi living group. Kok bisa? Gimana caranya? Dengan cara OH-nya ditempelin sama fosfor. Jadi kan O-nya jadi positif. Dari sini udah kebayang, nanti tinggal nukleofilnya datang, menyerang, O-nya pergi. Gitu. Oke. Udah selesai. Tuh ya, stage 4-nya kayak gitu. Dor. Ih, kekecilan. Ih, gepeng. Ya, begitu. Kita lanjut. Nah, nomor 3. Ini juga rada magic, tapi ya mau gimana gitu ya. Kita lihat satu-satu. Oke. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Halo, silakan. Nah, ini NBS harus tahu dulu. Ini namanya N-bromo suksinamid. Tapi intinya gini aja. Jadi kan dari namanya Pak N-bromo. Jadi di nitrogennya ketempelan brom gitu loh. Nitrogen jelas lebih apa? Lebih elektronegatif, ya kan? Maka dia adalah sumber dari ion Br+, karena elektronnya ditarikin semua ke nitrogen gitu loh. Jadi berikutnya kita lihat, oh pokoknya kita punya Br+, oke? Jadi nanti dia akan OH-nya akan menyerang. Enggak, ini kan cincin aromatik ya kan? Nah, yang bisa kita lihat adalah cincin benzen ya kan, sama cincin gak jelas yang ada nitrogennya. Jadi kalau kita resonansin bisa nih, O-nya nyerang, ini geser ke atas ya kan, geser ke sini. Jadi kita bakal punya apa? Cl gitu-gitu, gitu-gitu, gitu-gitu. Bisa negatifnya di sini ya kan? Double bond, N-nya geser, OH ya kan? Positif. Atau bisa juga dilanjutin ke sebelahnya. Double bond-nya ke sini, ini jadi negatifnya di sini, ya kan? Jadinya gimana kalau yang bawahnya? Jadi Cl gini, 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 negatifnya jadi sebelah sini, ya kan? Double bond nitrogen, masih OH. Nah, ternyata yang lebih kuat adalah di benzen. Karena apa? Kalau yang di sebelah kanan, dia kan punya nitrogen. Nitrogen sifatnya apa? Elektronegatif. Jadi, cincin yang di sebelah kanan kagak bisa menyimpan muatan negatif. Karena muatan negatifnya pasti akan diambil sama si nitrogen. Gitu loh. Oke, jadi ini negatifnya akan menyerang siapa? Menyerang si Br plus jedor. Maka A-nya adalah Cl gitu, Br ya, double bond, gini-gini, di kopas aja gitu ya. Ini sebagai korupsi. Gini, N cetok OH ya, udah selesai. Nah, yang B-nya ini spesial juga. Oke, ada di Claydon juga karena saya mager. Pirin. Jadi kalau kita turun biar cepet ya. Do. Ya, nah ini dia reaksinya ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Tapi itu apaan? Kok dia keton? Nah, ini yang spesial. Kenapa? Kalian harus ingat ada yang namanya tautomerisasi ketoenol ya. Jadi kalau ketoenol gimana? Dia bisa ini tuh dia bertautomer dulu, oke? Awalnya dia seperti apa? Masa mati lagi sih? Gini.
Isable. Gini ya. Ini kan bisa kayak gini kan. N double OH gitu. Jadi ini boleh kita gambar jadi apa? Tautomer dulu, oke? Tautomer jadi Cl gini-gini mager. Br jelek pula. Aduh. Gini. Lalu dia jadi punya keton di sini, oke? Keton sama NH. Namanya tautomer, oke? Nah, nanti dianya yang akan menyerang gitu loh. Menyerang si P, nebeng ya bos gambarnya mager. Jadi kayak gini. Ini kan O-nya di sebelah sini ya. Jadi artinya dia di sebelah sini kan ya. Gini. Lalu Cl-nya sebelah sini ya. Sini, sini. BR-nya sebelah sini. Nebeng ya bos gambarnya mager. Jadi gini. Double bond. Cl, BR. Tada. Jadi ini adalah struktur si B ya. Oke. Nah, berikutnya ini dikasih N bully. Nah, ini ketemunya sih sebenarnya di Kugu sih, tapi ya udah. Ini ketemunya di Kugu, prinsipnya sama kayak yang ini. Oke. Yang kayak gini saya punya kayak gini, dikasih BR ya. Ditambah LI, 2 LI ya kan? Jadi apa? Ini jadi LI ditambah LIBR ya. Kugu sekali. Jadi ini prinsipnya juga sama ya. Ya jadi kayak kugu. Jadi sebel deh. Elah, masa mati lagi mouse-nya? Bentar. Jadi yang ini pertama, ini B1 dulu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa BR-nya yang kecabut? Karena BR-nya yang ada 1. Kalau CL-nya ada 2 ya. Kalau CL-nya ada 2, ya masa dua-duanya keganti? Kan nggak mungkin. Jadi gantinya yang BR. Jadi ini jadi LI, oke. Double bond. CL, gini. N, bawahnya sekarang udah jadi CL, oke? Habis itu dikasih B, ini harus bisa gambar dulu, oke? B, O, IPR, O, IPR, O, IPR, ya. Jadi kelihatan O itu jelas elektronegatif, jadi O-nya pasti negatif, ya. B-nya pasti jadi positif, kan? Nah, lihat, cincin benzennya bermuatan apa? Negatif ya. Kan ketemu Li. Li jelas logam positif. Jadi dia nanti arilnya akan menyerang ya. ARLI, AR-nya akan menyerang. OIPR-nya copot. Bye-bye. Jadi C-nya ini dikopas aja. B, O, IPR, O, IPR ya. Kopas, N. Jadi CL-nya sini, CL bawah ya. Nah, berikutnya H2O2 ini apa? Ini ya SOM sih, tapi udah. Jadi SOM lagi gimana? Di mana boronnya nanti akan diserang sama hidroksida, oke? Jadi kan ini ada X sama X mager, dia nempel sama C nanti ya kan? Sama R lah gitu, oke? Ini nanti O-nya akan menyerang boron. Kenapa O-nya jadi negatif? Karena dikasih Na2SO3. Jadi SO3-nya bersifat basa. Dia akan mengambil H dari H2O2. Jadi OOH gitu ya. Diserang jadinya apa? B, X, X, O, OH, lalu jadi CR. Ya kan? Nah, kalau kayak gini, B-nya jadi negatif karena kebanyakan elektron. Nggak mau dia. Gimana? Jadi dia kan menendang. Oke? Menendang si karbon. Ya. Dor, geser sana. Lalu O-nya pergi. Kenapa? Karena O dan O sama-sama suka elektron. Masa deket-deketan? Nggak bisa. Pasti pecah gitu. Oke, jadi kita punya apa? X, B, X, O, C, R. Ya, tambah OH-, ya kan? Nah, OH-nya dia yang menyerang cetek, O-nya bye-bye. Ya, jadi gunanya bikin alkohol. Jadi yang D-nya jadi apa? Gini, ini jadi alkohol ya. Udah gitu dong. Cl,
gitu, NCl. Udah selesai ya. Lanjut. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Ya, kenapa? Kalau tadi CL-nya cuma satu, jadinya yang lepas yang mana? Yang diganti. CL-nya cuma satu. Semisal kan tadi kan kenapa B? Oh, iya, Kan tetap karena BR. CL-nya dua. Tetap BR. Coba bayangin. Ini kita tambah, mana sih sabar ya. Door. Jadi gini loh, misal kita punya ikatan CBR, ya kan? Bukan Honda CBR ya, ini CCL. Coba, ini kan menipu gitu sebenarnya. Kenapa menipu? Coba, C ukurannya berapa? 12. BR berapa? 80, mantap. Sedangkan CCL 12 ini 35, ya kan? Jadi kayak jelas, ini tuh sangat lemah ikatannya. Gitu. Makanya dia akan selalu copot duluan. Oke, makanya jadi CLI gitu. Oke, ininya itu tetap ada. Seandainya semuanya CCL, baru CL-nya bereaksi. Oke, gitu aja. Oke, Mark. Thank you. Oke. Jadi gitu, kita lanjut Dor. Nomor 4, nah ini yang ini sangat mager. Jadi mekanismenya kita ketemunya nanti ya semester depan di LTKK. Kalau sekarang bodo amat, pokoknya kita cuma ngelihat dari sudut pandang organiknya. Oke. Jadi ini aja. Ini kalau hack itu kalian punya double bond. Oke, cari double bond. Lalu langsung ditempelin sama alkil halida RX. Nanti langsung nempel jadi apa? Langsung C langsung bodo amat langsung neplok gitu sama R. Udah gitu aja. Suzuki sama aja, pokoknya cari ya R yang nempel sama boron gitu ya. Boron ini terserah, ini dia bisa OR ataupun R, B atau kayak bisa nempel gitu. Oke. Gitu jadi benzen. Ini ditambahin sama siapa? Sama alkil halida juga. Jadi XR gitu ya. Nanti langsung jadi apa? RR tuh, langsung nempel. Mantapnya di situ. Sonogasira itu sama aja kayak hack, tapi bedanya cari yang triple bond. Udah gitu ya. Cari triple bond ya. CH ditambah RX. Langsung nempel jadi apa? Triple bond sama R. Bodoh amat, perusahaannya apapun bodoh amat, paksain aja. Sujitrot sama lagi, bedanya dia nyari apa? Alil, oke? Alil itu apa? Cari yang double bond ya. Lalu ini nempel sama X, terserah mau F, Cl, Bri, bodoh ya. Terus ditambah sama nukleofil. Nukleofilnya terserah sih mau apa aja. Mau OH ke, mau NH ke gitu ya. Mau apa bodoh amat, pokoknya nanti tempelin langsung jadi apa? Kok ganti warna. Langsung jadi double bond ya. Ini X-nya keganti sama nukleofilnya tadi. Udah gitu aja. Negisi, ingat ya, negisi, Z, jadi pakai ZN ya. Jadi asal ada ZN sama, prinsipnya selalu sama. Jadi misalnya punya ZN, R gitu, atau apa bodo amat, cari R-nya siapa, terus satu lagi cari RX-nya siapa, R1, R2, langsung tempelin. Jadi R1, R2 itu negizi ya. Terakhir, stile dari namanya, dia sama kayak ini, bedanya dia pakai SN. Udah gitu aja. Mekanisme gimana? Bodo amat. Kita nggak ketemu ya. Jadi kalau yang ini jelas kelihatan kita punya ikatan apa? Ikatan triple bond ya. Jadi cocok sama BR. Jadi cocoknya langsung nggak usah mikir, langsung apa? Sono ya. Sonoga. Kenapa sih pennya? Undung amat pennya. Bentar ya, pennya mati lagi. Sonoga Shira ya. Jadi langsung bodo amat tempelin. Jadi gimana? Sebelum itu A-nya kita tipek dulu. War. Lalu jadi kita punya benzen ya. Benzen. Lalu nempel sama keton ya kan. Lalu kasih segi 5. Tuing. Kasih nomor biar gampang. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Nempelnya siapa? Sama O. Habis itu 1 sama triple bond ya kan. Sama triple bond. Habis itu bodo amat, langsung kita tempelin sama tempat BR-nya. Atau kasih warna yang bagus ya. Ya, nah, tuh. Langsung nempel, udah bodo amat gambar gini, udah selesai. Terus kamu buletin, sonogasi. Udah selesai. Gitu aja. Mark. Ya. Yang Suzuki berarti tadi yang N-Bull itu Suzuki.
Yang Ayo. Iya, ya boron. Ini benar Suzuki. Iya. beneran Suzuki ya berarti. Iya, udah selesai gitu aja. Udah. Nah, ini yang spesialnya. Jadi kalau yang apa namanya? 4 ini pertama dia pakai apa? Pakai varis, bukan. Pakai palladium. Udah. Bodo amat mau PDOAC ke 2 kali, mau PD PPH3 ke bodo amat. Oke? X terserah. Pokoknya asal punya PD udah selesai. Pasti pokoknya tuh mereka berempat ya. Kenapa sih? Ya, iya ya Bang, mau juga bisa. Halo Bang. Oke. Nah, yang A. Ini baru dia baru minta mekanisme, baru deh kita mikir. Jadi ini jelas sangat sangat mendukung terjadinya apa? Terjadinya Diels-Alder. Habis apalagi gitu. Ya kan? Nah, ini Diels-Alder ya, jelas ada ini namanya apa? Di ena. Ini namanya di enofil. Nah, terus ini apa ini? Ini kelihatan, ini nanti kita bakal lihat gunanya buat apa. Ini tapi lihat dulu dia mirip sama CO2. Jadi nanti pasti lepas. Oke. Jadi ini kan mager, kita betot dulu ya. Kita betot dulu jadi gimana? Kita paksa gitu. Ini tarik ke atas dulu ya. Atas, panjangin bodo amat. Mau 1 kilo juga. Ini jadi CO2 Me. Oke. Terus ini juga kenapa dah? Etilnya kok gitu. Apaan sih? Jadi double bond. Sabar. Ini bodo amat, lempar ke sono, bikin segi 6. Oke. Di sini punya keton ya. Ya kan udah pakai ZN dan SN, kok pakai PD lagi? Jadi kalau Negizi dan SN dan Stila, dia udah nggak pakai PD lagi. Pokoknya asal punya ZN udah pasti Negizi. Yang punya Stila pasti pakai SN, udah gitu aja. Iya. Masih aku pakai ya PD. Oh, masih pakai PD juga. Oh, Katalisnya oke. masih PD. Oh, tapi ada bantuan ZN dan itunya ya. Oke. Ya ZN itu terikat sama alkyl. Oh, oke. Ya, intinya begitu ya. Intinya kalau ketemu ZN udah pasti itu udah gitu aja. PD-nya pasti selalu ada Asia. Jadi gini, paksain ya. Paksain jadi double bond-nya geser. Ini single, tarik ke atas. Oh gitu. Ini kan dia di belakang ya. Jadi gambarnya tuh putus gitu. Oke. Putus gini, kasih segi 6 war. Ini lalu CO2 Me. Nah, ini ya segini doang nilainya cuma setengah. Kenapa? Karena ini sangat nggak stabil. Baik itu segi 4 dipaksa deket-deketan semua. Jadi yang terjadi adalah ini copot jadi CO2. Ini geser ke sini, ini pecah ke bawah ya. Atau nah, yang lucunya adalah nanti deh. Ini dulu ya. Jadi gini. Jadi gimana? Double bond ya kan? Double bond CO2 Me tetap. Lalu ini jadi single, twin, ini segi 6. Kan dia nggak ngapa-ngapain ya kan? Tuh, udah selesai. Ini produk A-nya. Stereonya ini jelas harus ke atas. Kenapa? Supaya yang ininya harus ke bawah ya. Kenapa harus ke bawah? Supaya nanti si keton bisa temenan sama CO2. Udah gitu aja. Nah, ini yang lucunya tadi adalah kalau kita gambar panahnya kebalik, produk kita tetap sama aja. Lucunya di situ. Gini ke atas, gini ngoek. CO2Me, ini kan. Coba kita kasih warna biru lah ya. Ini kan tadi double bondnya nyerang duluan. Gimana kalau alkenanya nyerang dulu? Ini tuh produknya tetap sama aja, karena di situ ya. Tuh lihat anak panahnya ya. Sabar. Tuh, jadi tetap sama aja gitu. Ngek putus ngek gitu ya. Ini CO2Me. Tuh, coba ini panahnya kan tadi ngambilnya dari sini kan. Gimana kalau kita mau mutusinnya dari sini? Tetap sama, jadi double bondnya ke bawah ya kan. Lalu ikatan CO-nya dikasih ke bawah. Oke, tuh tetap sama ya. Oke, jadi tetap gini, tetap jadi double bond di bawah. Nempel ininya tetap ke atas, ini tetap putus-putus. Oke. Gitu.
CO2. Jadi kalau mau rajin, ininya kasih ke atas juga ya. Kasih H, lalu yang bawahnya, Itu kalau nggak diputusin bisa nggak? Udah hah? habis itu aja. Oh, ya itu tadi nilainya jadi setengah aja. Oh. Iya, karena ini tidak stabil ya. Kayak dipaksa semuanya dempet-dempetan gitu. Jadi ini enggak stabil ya. Nah, yang 6. Yang 6 ini sekali lagi dia juga gimana ya? Bentar. Ini kita taruh dulu. Muat enggak ya? Ya, muat-muatin aja. Isu boleh. Jadi ada yang keren namanya apa? Ini bab 3. Martin, Ya, tadi kenapa itu ke bawah yang sebelahnya? iya supaya dia harus nempel sama CO2 nih. Kenapa Gitu. harus nempel Martin langsung? Nah, itu sih belajarnya di mana SOM sih tapi itu. Jadi gini, ini kan sebenarnya kalau 3D dia gimana? Kayak rada ke bawah gitu loh sebenarnya. Kan segi berapa? 4, 5, maksa dikit ya gitu ya. Kan harus tetrahedral gitu ya. Jadi ini saya ketonnya ke bawah gitu. Ya, ini sebenarnya. Bentar ya, mati lagi mouse. Jadi ini dia ke bawah. Ya, supaya mereka ada interaksi. Wah, ada interaksi antar ini sama ini. Kayak sama-sama polar gitu ya. Jadi mau nggak mau metilnya twin ke atas. Hanya twin ke atas gitu. Kebayang? Tapi Oke. bukannya kalau gitu tolak menolaknya Martin. Nah, iya, itu benar ada tolak menolak, tapi tarik menariknya lebih kuat. Kalau yang kerennya pakai DLVO, enggak ya. Jadi, iya benar tolak menolak, tapi dia juga ada tarik menariknya gitu. Koordinasi. Iya, koordinasi. Kayak senyawa kompleks saja, itu kan harusnya kayak misalnya punya Fe, Cn gitu kan. Cn6, 4 min. Kan Fe-nya 3D berapa? 3D 6. Ini kan elektronnya banyak. Lo kok tetap mau nempel sama ini elektron banyak juga. Karena ada interaksinya gitu. Ya, jadi kayak mereka saling ikat gitu. Ya. Ada tolak menolak, tapi ada juga tarik menariknya. Bisa diterima. Oke, bisa Martin. Ya. Jadi yang A ini dia nyolong dari sini. Nomor 3, stereochemistry. Jadi itu 4 berapa? 46. Bonus lah 55 dolar. Jadi kalau kita turun, iya nggak bisa. Ih, kenapa ada semua? Nah, kan? Nah, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya, apa ini? Jadi kalau kita tambah dor. V mau. Ya, jadi dia kopas-kopas doang. Ya, jadi seperti ini logikanya. Jadi kan ini rada curang ya, kayak kita nggak bisa nebak gitu. Jadi aku konsepnya di sini adalah kita harus tahu dulu jawabannya apa. Terus kita coba logikanya gimana. Dengan asumsi kita nggak tahu awalnya apa. Ya, jadi kan dia apa namanya? Kalau kita gambar dulu ya segi 5. Gambarnya tuh yang segi 6 dulu, oke? Kayak yang kursi tiduran, masih ingat gambarnya ya. Gini, ya kan masih sejajar sama sejajar ya, masih ingat? Nah, ini kan masalahnya segi berapa? Segi 6 ya. Nah, loh, kita maunya segi berapa? Segi 5. Jadi gimana? Delete aja satu, susah amat tempelin. Udah, jadi kita punya deh segi 5 gimana? Ini segi 5, set ngek ya. Terus kita lihat ada double bond di sini ya. Sebelumnya ini dulu yang gampang. Hanya ke atas, oke? Lalu hanya juga ke atas. Ini dia ke bawah O, dia ke bawah juga, ya kan? Ya, ke bawah, kasih 1 langsung keton, ya. Terus sebelah situ H, langsung double bond di sini, ya kan? Langsung metil. Ini double bond jadi dia gepeng, oke? Nah, kita lihat dikasihnya apa? NU2 culi. Nah, ini harusnya kan ada culi-culi kan. Ini tuh harusnya reaksinya gimana? Harusnya punya gini, ada double bond di sebelahnya, ya.
ada double bond sebelahnya, baru nanti NBU-nya masuk. Harusnya kan begitu ya. Adisi 14 cetek, cetek, cetek. Masalahnya di sini tidak ada. Jadi dia mesti mencari cara lain gitu. Oke, jadi caranya adalah dia tetap sukanya sama double bond. Emang hobinya nyari yang gitu ya udah. Jadi dia nyari yang double bond. Terus lihat, oh ujungnya ini ikatannya bisa lepas. Kenapa? Karena CO ya apa O-nya tuh dia bisa mengalami resonansi gitu. Maka dia bisa lepas. Jadinya ini dia geser ke sini supaya NBU-nya bisa masuk gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita gambar kan gini kan. Jadi NBU-nya masuk dari atas. Kenapa? Kalau dari bawah dia kepentok sama alkil-alkilnya yang di sini, ya kan? Kepentok gitu. Kepentok. Jadi NBU kalau dia mau nyerang dari bawah, kepentok bos, nggak bisa gitu ya. Jadi dia nyerangnya dari atas. Cetok, geser ke samping, O-nya copot. Oke? Ya, makanya kayak gini, butilnya masuk dari atas gitu. Maka butilnya ke atas. Ya, atau kalau mau gambarnya tetap gitu nggak apa-apa. NBU-nya ke atas, metilnya ketendang ke bawah, steriknya lebih kecil. Ini sisa single, ini tetap double, ya kan? Gini jebret gitu ya. Ininya tetap ke bawah, kan dia nggak mau ngapain, ya kan? Tetap ke bawah gitu loh. Oke? Hanya tetap ke atas tuh ya. Tuh, hanya tetap ke atas, kasih 1 OH. Udah. Emang rada ngide, tapi ya mau gimana? Udah, kebayang? Rada ngide ya, gitulah. Ini kita Mau balik nanya boleh yang Niels silakan. Alder tadi. Ada nggak Ya, kemungkinan dia datar gitu aja nggak ke bawah ke atas? Kalau bisa nggak bisa. Kan dia tetrahedral ya, sp3 substituennya. Jadi pasti akan mencar gitu. Ya. jadi kalau walaupun CO2 mainnya nggak ada, bakal tetap ke bawah yang cincin. Oh, iya. Karena sekarang dia interaksinya dengan double bondnya. Ini kan ikatan P, salah. Double bond sebenarnya gimana? Ya kan orbital P, ya kan? Twin gitu kan. Nah, dia kalau nggak ada CO2-nya, dia malah interaksinya sama yang itu. Oke, gitu aja sih. Iya gitu. Bisa diterima. Kalau kata biasa jelas Alder kan double bondnya satu doang yang di paling kiri gitu. Iya, ini double bondnya 1 doang kan. Iya, enggak. Nah, masalahnya adalah ini. Yang ini udah benar kan? Ya kan? Tuh. 1 doang double bondnya di kiri, ya kan? Ini juga benar kan interaksi, maka dia ke bawah. Oh, Nah, tetap ke bawah gitu. masalahnya ada yang bisa copot gitu. Iya. Oke. Jadi kalau kamu gimana? Iya. Aman. Oke, iya. Jadi masalahnya gitu, ada yang bisa copot, jadi double bondnya seakan-akan balik lagi gitu. Jadi kayak 2 kali ya. Udah lanjut, udah habis ya ke soalnya Dor. 3, 2, 1. Nah ini namanya cetirizine. Wow, entahlah buat apa. Ya, kita taruh sini. Jadi yang soal 1 jam, set 1 jam selesai. Kurang. Oke, rute sintesis. Ya, curang sih kan dari tadi cuman kopas-kopas. Nah, ini kalian harus lihat kemiripannya dulu. Kalau enggak, buat apa gitu ya. Jadi yang mirip jelas CL-nya ya. Wow, sama-sama CL. Terus ini pH. pH jangan tertipu. Apa pH? Nih ya, nih pH. Jadi sebenarnya ini dia di reverse. Jadi yang benar gimana? Cl, benzen. Tuh ya, sebenarnya ketonnya ke bawah gitu. Tuh ya. Jadi kelihatan ini udah dikasih gitu loh. Ini udah dikasih. Jadi ini harus positif. Pas lagi. Nitrogennya bermuatan negatif, ya kan? Ya jelas nitrogen negatif. Jadi kita bisa bacok di sini, ya. Begitu. Ya, begitu. Jadinya apa? Ya, kita bacok di situ. Nah, terus kita lihat ini jaraknya berapa? 1, 2 ya. Jadi kalau ada 2 lalu gitu harus kepikiran langsung epoksida ya. Langsung epoksida. Soalnya kan C-nya 1, 2 gitu. Jadi nitrogennya nyerang dari satu sisi, O-nya bye-bye. Oke.
Habis itu sisanya ini kita percayakan saja ini ada di alam. Itu apa ini? Ini kan. Ini kalau kalian sadar ini adalah hasil oksidasi dari etilen glikol. Wah. Ada yang minta bikin artikel enggak ya? Ya, jadi kayak gini. Ya, jadi ini adalah di alam, percayakan saja ada di alam. Ya, jadi kita bacok pertama dari mana? Ini. Jadi jelas gitu. NH mager banget gitu. Jadi gimana? Ini bisa kita bacok di sini ya. Lalu bacoknya di sini juga. Supaya kita punya N gitu ya. NH gitu ya. Ditambah epoksida ditambah gitu. Gitu OH. Jadi kita mulai saja. Ini kita kasih apa? Aku sih langsung kasih ini ya. Kayak kalau yang aslinya tuh ininya direduksi dulu gitu. Ini direduksi dulu jadi alkohol. Lalu ya. Jadi kita lihat dua cara. Oke. Jadi gimana? Dia jadi gini kan. Cl amager. Ini ke atas ya. Lalu ini dia kan jadi apa namanya enamin gitu ya. NH, N plus ya. Ini kita reduksi pakai apa? NaBH3Cn. Jadi bagian apa? Karena mager kita singkat. Ini aril, ini fenil ya kan? Nitrogen der gitu ya. Nah, satu lagi caranya adalah ini yang kita reduksi dulu, kasih warna lain ya. Misalnya kamu kasih Li AlH4 gitu. Jadi apa? Nggak muat. Ini kita geser. Ini taruh bawah aja ya. Ini bisa jadi apa? Cl. Ar itu aril ya. Oke. Benzen yang tersubstitusi. Ini jadi OH gitu kan. Ini pH. Habis itu ini bisa kita kasih apa? HCl. Kenapa? Nanti OH-nya diprotonasi jadi positif pergi, Cl-nya nempel. Jadi apa? Cl dor pH jadi Cl gitu. Oke. Nah, ini baru dikasih sama ini. Tetap sama aja nanti jadinya. Oke. Jadi ada dua pilihan. Kamu bisa adisi dulu baru direduksi atau kamu reduksi dulu baru disubstitusi nanti ya, terserah. Merah. LiAlH4 kan itu doang yang mungkin. AlH4. Udah jadi begini, baru kita lanjut. Kasih apa tadi? Epoksida ya. Kasih epoksida jadinya apa? Ar, pH, N, mager banget. Ya, gini. 1, 2, 3 OH. Ya, kenapa? Karena nitrogennya menyerang. Ya, apalagi gitu. Menyerang, OH-nya copot gitu ya. 1, 2, 1, 2. Nah, habis itu kita lihat berikutnya kita kasih. Ini apaan sih? Gue gambar apa nih? OH jadi begini. Oh, ininya ke bawah pantesan. Ya. Di gitu. Ya, ini 2 kan. Jadi, kita lihat pilihannya. Ini kan OH. Satunya juga OH. Waduh, gimana dong? Jadi, bisa kita kasih. Kalau yang kece-nya sih tadi pakai apa? Mitsunobu. Tapi karena kita mager, jadi cari yang gampang-gampang aja ya. Ini kita kasih garis. Kita apain? Kita proteksi dulu supaya nanti dia nggak berantem. Ini kan bisa aja OH-nya yang nyerang atau OH ini yang nyerang. Jadi biar nggak macam-macam, kita proteksi dulu. Kasih metanol aja. Metanol fana, H+ jadi apa? Jadi ester ya. Jadi kalau ester dia nggak bisa nyerang. Udah, baru ini kita kasih apa? PBr3 dulu supaya dia jadi apa? Jadi apa? Prok. Jadi BR dulu. Oke. Habis itu baru deh kita kasih ini supaya O-nya menyerang. Dor bye-bye. Udah. Habis itu jadinya apa? pH AR nitrogen tuing nitrogen cetok O.
lalu OMe, ya kan? Ini tinggal dikasih apa? H+ gitu ya. Untuk ngelepasin itu jadi OH. Udah, ini target molekul. Udah selesai. Udah, nomor 2. Kita gambar, cetek. Ini kalau kalian sadar ini sama lagi gitu. Kayak yang tadi dari kelompok 2 ya. Jadi intinya dia mau ngapain? OH-nya tetap ya. Tuh, ini juga tetap. Udah selesai. Ini jangan tertipu, ini sama aja, oke? Yang berubah adalah I-nya. Jadi kita masukin I dulu ya. Sama ICl, PY. Kenapa bisa pakai ini? Ini apaan sih gitu. Jadi iodin sama klorin. Jelas klorin ukurannya jauh lebih kecil. Jadi dia elektronegatif lebih besar, ya kan? Jadi dia bermuatan parsial negatif. I-nya jadi positif. Akibatnya apa? O-nya dengan mudah mendonor, lalu dia naik, menyerang I+ gitu. Oke? Copot. Maka itu sumber I+, udah gitu aja. Habis itu dia mau bikin jadi apa ini? Jadi palanya gini kan. Ya kan? Jadi ini pakai asetal ya. Kalau mager ya ikutin aja gitu ya. OH 1 2 ke bawah, OH udah gitu aja. H+ udah jadi. Terus dikasih apa? CO3 Et3N. Et3N sifatnya apa? Basya ya, kan nitrogen. Jadi dia akan ngambil H yang ini gitu ya. Ya, jadi kalau kalian gambar tuh dia rada GWS tapi nggak apa-apa, gini. Wet ya, ada H-nya ya kan? Net 3. Jadi net 3 diambil elektronnya dikasih, ya udah jadi dia punya aja sih, ya udah gitu. Oke, jadi kita punya apa? Ini muatan negatif lalu CO2 ya. Jadi dia akan langsung menyodok siapa? Iodinnya. Bye-bye. Saking barbarnya dia. Udah, kan kayak nggak ada lagi gitu loh yang bisa kita lakuin ya. Udah, mau apa lagi? Gitu. OH, jadi ini langsung jadi triple bond. Hati-hati jangan korupsi, oke? Ini lalu CO2 ya. Udah selesai. Ini jadi apa? Palanya, oke? Set gitu ya. Udah. Mekanismenya tadi barusan kita gambar udah ya. Nah, berikutnya ini. Ava ini. Mari kita lihat. Tambah halaman, save dulu ya. Door. Skema berikut dengan produk yang tepat. Jadi ini OSO4 ya. Kalau masih pada ingat gunanya ngapain? Untuk bikin dihidroksilasi. Nah, tapi lihat ini dia udah ke atas. Jadi kalau kita gambar gitu ya, pakai yang mencong-mencong gitu, ya kan, double bond, lihat tuh. OH-nya udah ke atas, ya kan? Apalagi NH-nya tuh. N-nya juga udah ke atas. N-bok. Ya. Jadi artinya apa? OH-nya yang di bawah kagak boleh ke atas. Oke, harus ke bawah. Jadi gimana? OH tebel ya. Gini, ini sekarang dua-duanya jadi putus-putus ke bawah. Dipaksa ke bawah gitu. Oke, kenapa? Karena yang atas udah kepentok gitu ya. Jadi dipaksa ke bawah. Tebel N-bok. Nah, terus ini 6 molar HCl gunanya. Cuman, nah ini biasa aneh-aneh kan aku udah bilang ya di atas. Nama aneh-aneh biasa apa? Protecting group, ya kan? Jadi kalau aneh-aneh biasa dilepasinya pakai asam gitu. Jadi B-nya cuma jadi apa? OH tebel-tebel gitu, tebel-tebel NH2. Oke? Putus-putus OH, putus-putus OH ya. Terus ini apa ini? Dikasih HCl dan entahlah apa ini. Jadi ini kalian harus sadar ini namanya apa? Asetal ya. 1C, ingat. 1C megang 2O sekaligus. Biasa langsung dipecah jadi apa? Kalau pakai asetal, ini kan jadi OH dan OH gitu ya. Nah, ini langsung pecah jadi karbonil ya. Gitu. Jadi sekarang ditambah sama karbonil. Pertanyaannya, yang reaksi siapa kira-kira? Tentu saja yang nitrogen. Kenapa? Coba. O sama N lebih elektronegatif siapa? Lebih elektronegatif O ya, ya kan? Kan Becknov, ya kan? Becknov. Makin ke sono makin elektronegatif. Nah, artinya O lebih pelit dengan elektron. Saya nggak mau bagi-bagi elektron. Jadi yang lebih bisa mendonorkan adalah si nitrogen. Nggak mau nitrogen yang ceplok-ceplok gitu.
Maka kita jadi punya apa yang C-nya? OH-nya tetap semua. Putus-putus OH, putus-putus OH gitu ya. Ini tebal and double bond. Kan dia teradisi gitu ya. Masuk naik ngulang-ngulang mulu lah. Terus ini C-nya berapa? 1, 2, 3. Jangan korupsi. 1, 2, 3. Dikasih apa berikutnya? CBZ. Nah, lihat tuh. Ada apa? CL kan? Artinya apa? CBZ nempel dengan CL. Ya kan? Artinya CL-nya pasti negatif. CBZ-nya pasti positif. Jadi ini pasti pergi. Ya kan? Baru deh disodok sama siapa? OH. Oke, jadi tinggal kopas lagi. Tapi sekarang ubah jadi O, CBZ. Gitu ya. Ini gini, putus-putus O, CBZ. Putus-putus O, CBZ. Ini tetap double, and twing, twing, twing. Udah jadi, ini D, oke. Ini si C-nya, ini B-nya tadi, oke. Ini A-nya. Sudah. Nah kan yang 4 tuh ya. Ya, jadi sekali lagi kita bodoh amat, mau seaneh apapun, lihat tuh. Ada ini bodoh amat ya, asal dia punya PD sama boron, langsung masuk Suzuki, oke? Asal punya boron pasti punya Suzuki. Kalau Sonogasira tadi apa? Triple bond ya, ditambah sama BRX, gitu ya. Jadi nanti langsung jadi gini nempel sama R, gitu ya. Heck tadi double bond ya, ditambah XR, gitu ya. Ya, begitu masih ingat ya, ZN ini SN ya. Jadi A-nya gimana? Langsung kopas aja, oke? Kopas aja, I-nya hilang, oke? I-nya hilang, di delete. Begitu pula dengan boronnya, kita delete. Jadi langsung nempel sama benzen, oke? Gitu aja. Gitu, terus sebelah benzen ada apa? OH ya. Sebelah OH ada ome. Udah selesai jadi. Udah gitu doang. Oke. Lanjut. Nomor 5 ini ada di Claydon juga ya, sudah. Makanya warnanya merah-merah karena dia cuma SS doang. Itu ya, jadi seperti ini jelas sekali ini adalah reaksi apa? Diels-Alder ya. Tuh, Diels-Alder. Jadi langsung mekanismenya langsung cetek cetek cetek. Jadi untuk mencegah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Karbon ya. Jadi kamu kasih garis dulu, cetek gitu ya. Ya kan harus nempel ya kan? Kayak gini. Jadi ini segi berapa? Segi 5 ya kan? Jadi kita gambar segi 6-nya dulu ya. Segi 6-nya dulu yang jelas dulu. Ini metil, nggak usah pikirin apa konformasi. Apa? Itunya dulu, ini dulu. Double bond-nya di sini, oke? Lalu lihat yang nempel di mana tadi hijaunya nih. Sebelah sini ya kan? Baru kita kasih berapa tadi? Gini, gini ya kan? Nah, baru kita lihat. Ini dia harus sehadap ya kan? Tuh dia harus bareng-barengan ya kan? Jadinya ini kalau ini ke bawah, ini juga harus nanti ke bawah gitu aja. Jadi kalau kita gambar I sebenarnya. Jadi kalau mau yang kece-nya gitu ya. Ini set O I sebenarnya. Jadi ini putus-putus ke bawah gitu, nempel sama O, udah selesai. Ini juga putus-putus CO2H, ini metilnya ke atas twing, udah selesai. Ini double bond, udah gitu aja. Bisa diterima, hehe. Jadi kalau gitu artinya ini hanya ke atas. Supaya dia ke bawah dan bisa temenan sama ini, kan ada orbital P-nya. Jadi dia kayak bisa temenan backstreet dari bawah. Gitu ya. Sudah. Terus yang 6, jadi ya gimana ya. Ini kita turun ke bawah, kita paste. Ini, begini. Siapa Anda? Siapa ayo ya? Ayo siapa? Jadi seperti ini. Nah, kalau itu kan kayak apa itu ya? Isable ya. Kita kecilin. Jadi sama tadi konsepnya, intinya dia culi ya. Jadi kalau culi dia sukanya double bond gitu.
Jadi ini kan kayak apa banget. Jadi kita gambar yang segi 6 yang kayak apa yang tidurannya. Oke. Kok tidurannya gimana? Gini kan ya. Ini dulu ya. Panjangin aja. Soalnya kan ini banyak substituen. Untuk memuat semua substituennya harus panjang-panjang ya. Di yang atas yang mana? Ini ya atas ya kan? Ini ke atas ya kan? Terus ini satu nggak ada apa-apa biarin. Lalu OAC-nya ke atas juga. Oke. OAC, terus double bond-nya ke sini, ya kan? Jadi jelas CH3 CN culi. Yang bisa nyerang cuma CH3-nya. Kan culi jelas logam, pasti positif. CN-nya itu biasa dia suka nempel dengan logam. Mager untuk reaksi dengan yang lain. Jadi kelihatan CH3-nya harus nyerang dari bawah gitu, ya kan? Harus nyerang dari bawah, nggak mungkin dia nyerang dari atas. Jadi dia geser, OAC-nya ketendang. Kayak kalau kita gambar, ini ke atas, ya tiduran, sebelum double bond-nya geser, CH3-nya ke bawah gitu. Maka gambarnya kayak gitu. Begitu. Intinya gitu aja sih. Mau gimana? Ya kan? Tuh kayak ini tuh sebenarnya sama kalau kalian lihat tuh ya, mirip gitu. CH3-nya ke atas, ini juga ke atas gitu. Ini kan kayak gimana gambarnya? Udah kalian gambar kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu. Oke? Ya, yang lebih mudah digambar gitu. Ya. Begitu. Maka ini satu ke atas, ini H-nya yang ke atas tuh ya. H-nya yang ke atas, CH3-nya yang ke bawah. Ini juga H-nya yang ke atas. Oke? Sudah. Jadi sudah selesai ujian 2-nya. Ya, bahkan yang ini cuman berapa? Wow, cuma 15 menit. Jadi, nah yang ini. Ini nama kerennya adalah salbutamol. Oke. Ditambah halaman lagi. Begini sama, kalian harus cari apa? Kemiripannya. Nggak mirip buat apa gitu ya. Jadi ini lihat OH-nya langsung nempel. Asik, sama ya. Terus lihat nih, CO2H. Jadi harus bisa gambar jadi apa? O, lalu ini jadi OH, ya kan? Mirip ya sama ini, cuman bedanya karbonilnya gone. Nah, lo. Jadi ngilangin karbonilnya pakai apa nanti? Pakai LiAlH4. Hehe, gitu ya. Udah. Berikutnya ini apa ini? Ya, ini jelas dari sebenarnya. Mati lagi kan. Jadi ini jelas bekas karbonil, ya kan? Nanti karbonnya tinggal direduksi, terus dia N-nya masuk sini. Jadi jelas nitrogennya jelas negatif gitu ya. Jadi harus bikin jadi positif. Wow, unpolum. Ya udah gitu ya. Jadi apa sih nggak mati lagi. Jadi kalau gitu ini paling gampang. Kita kasih apa dulu? Kita kasih BR2 hoak dulu ya. Supaya jadi apa? Ini kan tetap C2H. Supaya kita manfaatin H alfanya dulu gitu loh. Oke. Jadi OH gitu. Ya, ini jadi apa? Jadi BR ya. Kalau kalian kasihnya ini basa, ini jadi BR, lalu terjadi iodoform. Jadi nggak guna. Maka kita mau BR2 satu aja, oke? Habis itu baru kita reduksi barbar semuanya. Oke apa? Li. Kenapa sih pennya? LiAlH4. Oke, jadi semuanya tereduksi dengan mampus jadi apa? OH, ini ada CH2 ya kan, bekas karbonilnya gone. OH ada benzennya. Terus tadi OH-nya mana sini ya? Ini kan jadi apa? O- ya kan? Lalu BR. Wow, ada O-, ada BR. Tentu sangat tidak stabil. Jadi O-nya akan turun, cetok, BR-nya bye-bye gitu ya. Jadi kita bakal punya apa di sini? Suatu epoksida ya. Jadi ini jadi OH gitu ya. Gitu OH. Jadi suatu epoksida. Nah, ini langsung kalian tambahin sama apa? Gini. Sama NH2. Udah selesai. Itu jelas ini ukurannya sangat apa? Ukurannya jelas sangat besar ya, kayak ceker ayam. Besar. Jadi dia cuma bisa nyerang dari sisi yang sini gitu. Cetek, udah selesai. Jadi deh produk kita yang kita pengenin. Hehe, boy. Udah selesai.
gini, OH ya. Gini, NH, lalu ini ceker ayam. Ya. Jadi kayak yang kalian harus perhatiin adalah lihat yang samanya mana gitu. Oh, dia OH-nya di situ. Jadi itu bagiannya dari yang ini gitu. Jadi kalian harus ininya. Ngelihat yang ditambahin apa. Udah gitu aja. Terus yang soal nomor 2-nya kita berterima kasih lagi kepada SO-nya ya. Apa presentasi SO-nya di mana ya? Sama persis gitu. Ya. Jadi yang ini kalau kita drag ke atas. Tuh ya, tuh sama persis kayak yang ini. Tuh ya, sama persis. Jadi Jadi kali ini yang berubah Pak OH-nya. Oke. Terus ini ya udah. Jadi gimana? Nambahin ini dulu kan. Jadi apa? ICL ya. ICL PY. Terus berikutnya MOM-CL ya kan? MOM-CL lalu kasih basa apa? H2CO3. Lalu ini tuh kan aneh-aneh bodo amat, lihat aja. Pokoknya dia sifatnya sebagai basa, oke? Jadi HDMS min. Ini kan dia garamnya sini. Dia ngambil H-nya yang sebelah sini. Oke, kan P-nya positif. Ini kok netral. Jadinya bisa diambil hidrogennya. Diambil cetok. Jadi kita punya apa? Oh, CH3 ya. Lalu gini, ini jadi negatif. Oke. PPH3 positif nempel sama Cl-. Oke. Jadinya ini yang positif siapa? Cuman CHO ya. Habis kayak ini tuh kan SP2. SP2 harusnya kagak bisa SN, tapi karena tadi dia barbar ya udah. Jadi ini gimana? Mager sekali kawan. Metil O double bond omom gitu. Iodin ini jadi apa? Itu kan ini cari yang negatif tadi. C negatif, Ome, ini P-nya positif, PPH3. Jadi gimana? C-nya menyerang, O-nya menyerang yang positif. Karena mager, udah singkat aja lah ya, jadi AR. Tapi kalau ujian kayaknya nggak boleh disingkat deh, GWS. Ini untuk biar yang penting konsepnya dapet. Jadi gini, nah ini nanti ulang lagi ya. Jadi double bond, cetok gitu. Nah ini yang lucunya kayak kalau kalian gambar kebalik juga sama aja gitu. O, P, ya kan? PH3, ini Ome, AR, ya kan? Kayak kalau kalian gambar panahnya, ke sini dulu tuh. Sama aja produknya. Jadi gimana C-nya? AR, gini. Nah ini kan kita nggak tahu. Bisa aja Ome-nya ke atas. Bisa aja Ome-nya ke bawah. Gitu. Ya kan? Kayak nggak ada yang larang gitu. Jadi, karena dia kan planar semua tuh ya. Ini planar. Jadinya ini boleh kita gambar jadi gini. Ome gitu, ini omom buat ya semoga gitu ada iodin, ini double bond, ini kita tulis werkewer. Oh, jadi kayak dia werkewer karena nggak tahu gitu loh, bisa ke atas bisa ke bawah gitu. Oke, bukan lurus ya. Udah lanjut, mana pen? Iya, pennya mati lah. Yang 3 ini juga ya ini sebenarnya soalnya nyolong juga sih tapi ya soalnya kayak kopas doang gitu tapi nggak apa-apa ya tadi nggak muat tambah halaman jeder door. Oke, jadi seperti ini masih ingat lagi apa sumber BR plus ya kan. Nah yang lucunya apa ini kan BR plus selain itu temannya ada siapa BR2 ya kan. Kalau BR2 dia jadinya apa gini jadinya BR udah kan adisi biasa cetek korupsi enggak ya tak dulu. Nah masa ini BR-nya BR plus gitu loh. Jadi nanti yang terjadi A-nya adalah double bond-nya dipertahankan. Wow. Tapi BR-nya masuk di posisi sebelahnya. Oke. Apakah korupsi 1 2 3 4 5 6 7 door. Oke, lucunya kayak gitu. Udah, jadi BR udah. Jadi ini A-nya, BR-nya di situ. Berikutnya apa? ACSH ET3 apaan tuh? Jadi kita lihat ini AC adalah gugus asetil, oke? CH3
CO nempelnya lalu dengan siapa? Dengan SH. Wow. SH. Jadi H-nya jelas asam diambil sama ini. Jadi dia cuma meng-SN si BR. Bisa kita potong ya. Ini ya udahlah kita screenshot karena mager. Ini kita ini copy B-nya gimana? War. Ini nempel jadi apa? SAC gitu. Atau kayak gini, SO gitu, CH3. Terus berikutnya NaOH, ngapain? Ya hidrolisis gitu kan, mau nggak mau apa. Ini kita paste lagi karena mager. Gitu. Jadi terhidrolisis jadi apa? S minus Na plus ditambah sama ini kan terhidrolisis jadi OH gitu ya. Udah. Jadi S-nya bermuatan apa? Negatif ya. S-nya bermuatan negatif. S-nya bermuatan negatif, dia akan menyerang ini. Ya ini siapa yang bisa diserang? Cuman OAC ya. Karena OAC tadi dia resonansinya bagus gitu kan. Basically OAC kan kayak gini. Jadi dia bisa apa namanya resonansi. Jadi dia sangat suka untuk lepas gitu. Jadi ikatan ini sangat mudah untuk lepas ya kalau kalian jadiin OAC gitu. Oke, jadi D-nya cuma apa? Kita paste lagi, hehe. Wah. Di D-nya ini S, kasih 1 ke atas, hitung C-nya berapa, ayo. 1, 2, oke. 1, 2, lalu nempel ke NO2, udah selesai. Udah jadi deh. Nah, lihat tuh yang 4 ya. Kasih ini. Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kan PD tuh bodoh amat kalian mau pakai ligan apa kayak bodoh gitu. Asal punya PD udah selesai. Jelas dia kita punya ini nggak guna ya. Ini nggak guna. Nah, jelas ada iodin. Yang dekat siapa? Double bond kan? Ya udah. Jadi dia namanya hack, udah selesai. Tempelin. Nah, ini ada plot twistnya tapi ya. Kan jadi O gitu. Gitu kan ada benzennya ya kan? Benzen, ome gitu-gitu. Ome ya kan? Ini harusnya gini kan? OTBS ya. Tapi kalau kita lihat di kuncinya ya. Tuh ya, tuh kok di kuncinya double bond-nya geser. Wow. Double bond-nya geser. Jadi ini yang benar. Kenapa? Jadi ceritanya panjang tapi intinya gini. Intinya double bond-nya diajak pindah-pindah sama si ini. Jadi kalau kalian gambar gini nih salah ya. Ini karena double bond-nya diajak pindah-pindah sama PD-nya. Jadi PD-nya kan interaksi gitu. Nah, PD-nya tuh nggak suka gitu. Ini apaan gede banget cincinnya. Kayak steriknya sangat besar. Jadi PD-nya, pergi twing gitu. Jadi dia di sebelah sini. Maka A-nya adalah TBSO gitu. Maka double bond-nya geser ke bawah. Jadi kata kuncinya kalau ketemu siklik, udahlah kita geserin aja gitu ya. Ini ome gitu-gitu. Jadi kayak contoh tadi misalnya apa ya? Misalnya kayak gini. Ya. Saya kayak gini lalu ada BR, oke? Lalu double bond-nya di sini. Kalau dikasih PD bodoh gitu ya. X dikasih ET3N gitu ya. Nah, ini kan kelihatan ini langsung ditempelin ya kan? Mau nggak mau. Tapi double bond-nya jangan lupa untuk digeser, oke? Double bond-nya jadi sebelah sini, cetek di segi 5, cetek, tek, ya gitu. Jadi double bond-nya geser ya. Double-nya geser. Kalau cincin. Oke, ini ya. Kalau cincin ya. Kalau enggak ya udah biarin aja. Oke, contohnya misalnya aku punya kayak gini ditambah sama siapa? Biar enggak bosen siapa? CL lah ya, CL. CL gitu.
Gini. Dikasih sama PD OAC 2 gitu ya. ET3N. Nah, jadi yang terjadi ini kayak gini sama Cl-nya di sini, ya kan? Jadi ini langsung ini kopas aja warna hijau. Terus biasa dia lebih suka trans ya. Trans. Ini kasih warna apa ya? Merah kali ya. Jadi itu ya. Dia trans lalu warnanya merah. Habis itu cetek gitu ya. Itu. Dia trans, oke. Udah. Begitu. Lanjut. Nomor 5 ini juga kopas ya. Dodor. Muat nggak ya? Oke, sama muat. Jadi begini ya. Jadi ini kita timpain di atas ya, oke? pH, salah, triple bond dulu. Triple bond ya. Lalu NO minus ya. Di gimana? Ini jelas O-nya minus. Jadi dia kaya dengan elektron. Jadi dia nyerang, oke? Dia nyerang ke sini. Ini double bond-nya ke sini. Oke. Jadi kalau kita gambar, jadi gini ya kan? Nempel dengan C, jadi double bond N, ya kan? Lalu, kan nggak ada ikatan NO yang putus gitu. Ini elektronnya diambil sama N sendiri. Jadi dia nempel langsung ke O, ini pH gitu. Oke? Jadi kayak gini ikatannya ya. Habis itu dikasih LiAlH4. Ini adalah reduktor. Jadi yang terjadi adalah H-nya menyerang. Dor, gitu ya. Gitu terus sampai jadi gini. pH, C, NH2, gini, OH. Udah selesai. Ini produk A-nya. Emang rada curang, tapi ya emang begitu. Mau gimana. Bisa diterima. Emang rada gimana? Soalnya ikatan NO kan, N elektronegatif, O elektronegatif. Jadi ikatan mereka berdua ya lemah. Gitu ya. Kan sama-sama rebutan elektron. Begitu, jadi ini produknya ya udah selesai. Ini juga bahkan soalnya kopas doang ya. Tuh, bahkan sama set sebelumnya nggak sih? Tuh sama ya. Jadi yang ini saya skip aja. Lanjut ke soal genap ya. Ujian 2. Ini masa ini adalah UTS-nya sih. Ya, ini adalah UTS-nya. Jadi ini kayaknya skip aja. Langsung reaksi-reaksi aja. Atau mau dibahas juga? Kalau ini udah kita bahas singkat aja kali. Jadi ini jelas banget dari mana? Dari Diels-Alder, oke? Jelas banget dari Diels-Alder ya. Jadi ini bikinnya dari gini. O sama ini jadi double bond ya kan? Nah, ini udah ada di alam. Jadi ini bisa kita potong pakai apa? Hidrazin ya. Ini pakai N2 ditambah ini Cl sama benzennya. Oke. Benzen OCH3. Ini bisa bikin dari hidroksi dulu ya kan? Hidroksi baru masukin CH3. Pasti masuk ke posisi para ya kan? Habis itu dioksidasi jadi asam benzoat, ini dimetilasi gampang. Terus berikutnya yang ini jelas harus pakai epoksida, oke? Ini kan ya tuh 1, 2 tuh ya. Jadi pasti epoksida dan epoksida gitu. Ini pakai fenilalanin enggak sih? Ini kan alanin. Enggak sih. Kalau fenilalanin dia teh di sini ya nanti di sini. Enggak sih? Bener dong. Iya, ini fenilalanin ya. Jadi ini fenilalanin. Tinggal OH-nya ya, tinggal fenilalanin. Tinggal masukin NH2 pakai nitro aja, ya kan? Jadi dari awal tuh udah ada ya. Ya kan, fenilalanin gitu ya. NH2 COH dikasih apa? Langsung dikasih sama HNO3 H2SO4 ya kan? Jadi langsung masuk apa? Nitro nanti kan. NO2 gitu. Langsung direduksi jadi NH2. Udah selesai.
langsung dikasih nanti sama epoksida 2 kali. Epoksida sekali, epoksida 2 kali. Nanti kan ujungnya OH, ya kan? Tinggal kasih apa? PCl3, udah selesai. Selesai ya. Terus yang bawah ini bisa pakai curang sih ya. Ini kita potong di sini. Ini bekas dari gini. Gini. Ini bekas dari keton tuh ya. Ini dari keton juga. Ini gini, NH, PH gitu ya. Sama ditambah NH2 gitu. Gitu. Ini kasih hidrazin. NH2. Udah. Ini jelas selalu epoksida ya. Jadi dia akan nyerang epoksida. Ini nanti kalian pakainya asetaldehid. Terus ini dari C berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Ini kayak dari awal udah potong 2 aja juga udah bagus kok. Nah, lanjut dulu yang bawahnya senyawa C. Masa kan yang bikin soalnya nanti Pak Diki ya. Dan Pak Didi. Jadi kayaknya bakal rada beda. Tapi nanti saya kasih contoh satu deh. Nah, ini kita kecilkan dulu. Mana kecilnya? Oh, udah muat ya udah. Ya, 10 tahap ya. B merupakan mononitrasi ya. Jadi A-nya ini ngapain? Nah, udah dikasihin berupa apa? Rumusnya ya kan? Jadi kalau udah dikasihin gimana? C8H9NO. Jadi N-nya tetap, O-nya cuma 1 ya. O-nya cuma 1. Jadi mau nggak mau N-nya harus menyerang ya kan? Menyerang yang positif. Kayak siapa lagi yang positif? Jadi naik, turun, O-nya bye-bye. Jadi A-nya cuma apa? Gini, bulat, N, H, lalu jadi gitu. Udah. Terus dikasih tahu apa namanya? B-nya mononitrasi. Jadi kan yang nempel ke benzen siapa? Nitrogen kan? Ya kan? Jadi dia pengarah ortopara. Ortonya udah dikunci sama si ini ya, sama si alkil. Jadi B-nya mononitrasinya di mana? Di sini ya. NO2 cetek-cetek NH gitu ya. Terus ya C-nya nggak ada hint apa-apa ya. Tapi dikasih tahu nih, substitusi 2 atom hidrogen. Jadi Cl-nya harus masuk 2 kali. Oke? Masuknya kemana? Ya mau nggak mau ke sisi ortonya, karena itunya udah penuh ya. NO2, cetek-cetek, cetek-cetek, Cl, NH, gitu. Oke? Zn jelas reduksi, apalagi gitu ya. Jadi ini NH2N, mager banget. Cl, NH gitu ya. NaNO2 ngapain? Dikasih asam, jangan lupa ya H+. Ini bikin jadi diazo ya kan. Jadi diazo H3PO4. Ya udah, terus lihat tuh N-nya cuma 1 lagi, O-nya cuma 1 lagi. Artinya dia menghilangkan si ininya gitu loh. Jadi E-nya cuma gini, Cl-nya jadi 1, 2. Lalu ini NH sama gini. Udah selesai. Terus dikasih OH-. Ya, terus dibilang F adalah senyawa yang simetris. Jadi artinya apa? Ini cuma terjadi hidrolisis doang, mau nggak mau gitu ya. Jadi F-nya cuma NH2 gitu. Bulat Cl, udah selesai. Terus ada kunci nggak? Dari apa namanya? HFG. FG enggak ada. Tapi bilang EF ke IJ. Oh, itu nanti ya. EF jadi apa? Jadi dia bilang minus HBr, oke? Jadi yang bisa menyerang siapa? Ya cuma nitrogen, ya kan? Nitrogen doang yang bisa nyerang. Cetrek, ya. Jadi kita punya G adalah apa? Gini, Cl, bulat, Cl, NH nempel sama cincin benzennya. Oke. GH ada hint nggak dari GH? Nggak ada ya? Oke. Berikutnya dikasih apa? Minus HCl ya. Jadi CL. Ini benar nggak sih? Coba. Feeling dulu ya.
Apakah benar? Ya, jadi kelihatannya seperti itu, kawan-kawan. 3, 2, 1. Ish. Ya, mulai. Tes. Halo, suaranya masuk nggak? Halo. Masuk, Halo. Pak. Oke, ya. Oke. Jadi begitu. Dia bilang minus HCl kan. Jadi kan kayak temptation-nya apa? Ini untuk N, wow, N-nya negatif nyerang. Nggak bisa. Bisa sih, tapi masanya udah sangat sterik. Udah dihalangin Cl, dihalangin benzen, jadi N-nya mendonor ke dalam gitu. Mendonor lalu menyerang gitu. Oke, jadi plot twist-nya di situ ya. Kenapa? Karena harus perhatiin ukuran juga gitu ya. Kan kayak gini. Jadi N-nya mendonor lalu ininya menyerang gitu. Menyerang ya mau nggak mau yang siapa Cl gitu. Cl-nya copot gitu Cl. Ya. Ini ada Cl-nya. Ini mah ya. Jadi hanya agar sekali. HI adalah apa? Ya, analgesik ya. Intramolekular dengan HCl3 sebagai katalis. Iya, ini oke. Oh, baik lagi internetnya sampah ya. Ya begitu. Jadi feeling aku ini pasti diklofenak sih ya. Ya, C-nya ya sila. Ini kan ya gimana ya? Kayak C bagi H bagi N, CL, NA, O gitu kan. Isi 1152,86, 3,17, 4,4, 22,29, 7,23, 10,06. Bagi semua pakai 12, 1, 14, 35,5, 23. Lalu ininya 16 ya, bagi lagi MR11 itu dia dapat C-nya ya. Gitu. Masih loading. Coba. MR-nya berapa? Kalau MR-nya cocok ya udahlah ya. Sebel. Lamanya gitu, mekanisme B ke C ya, H ke I mana H ke I. Gunakan ini nih HI-nya rada mencurigakan sih. Kayak apa ya? Jadi B ke C-nya cuman gimana? CL, AL, CL3. Oke. Jadi dia diambil gitu. Oke. Mark, Ya. itu share screen-nya masih di Google Chrome apa gimana? Iya, masih di Google. Artinya emang sampah nih internetnya. Oh, oke. Iya. AL, CL4. Itu kan yang nge-lag ya, semoga nggak putus. Aduh. Sampah nih internetnya. Disconnect coba. Lalu connect lagi. Aduh. Ya bakal putus dulu deh. Ya, nge-lag coba aku stop share dulu, bisa. Oke, lalu kita share lagi. 3, 2, 1. Nah, oke, jadi ngambil gitu. Jadi dia menghasilkan apa? Cl+. Oke. Jadinya nanti dikasih sama benzen. Siapa benzennya? Gitu. NH gitu. Ini NO2 tadi ya kan? Jadi N-nya mendonor nyerang gitu ya. Jadi deh. NO2 gitu. Jadi Cl-nya masuk di sini tadi kan? Gitu. Double bond NH gitu. N-nya jadi bermuatan positif ya. Ini kan ada hidrogennya. Hidrogennya diambil jadi ikatan balik deh. Jadi apa? NO2 gitu. Sekarang jadinya Cl. Lalu kalian kopas lagi, tapi kali ini nitrogennya nyerang ke bawah satu lagi, udah gitu aja ya. H ke I rada mencurigakan apa ya?
Masa putus sih? What the? Why? Nah, coba lihat MR-nya berapa. Masa nggak ada MR-nya? Nah, kan? 296. Tapi ingat, ini kan yang OH-nya gitu ya. Jadi diapain? Ini berapa? 296,15 ya kan? 296,15 kurangin 1, hidrogennya kita copot, 295 ditambah ada natriumnya kan, tambah 23 berapa? 5 tambah 3 8. Itu 1318. Benar nggak? Iya, ya udah. Artinya itu adalah diklofenak. Oke, ya. Jadi itunya. Bentar. Ya rada ilegal. Bentar ya. Di pause dulu recordingnya boleh. Ya. Yang benernya itu kan sama, ya sama, direduksi sama, dihidrolisis masih sama, itu kan masih sama. Jadi kelebihan, oke. Jadi stepnya yang ini tuh soalnya ngaco gitu ya. Oke, jadi yang ini harusnya satu step gitu. Ini harusnya satu step. Iya, iya. Ya udah. Jadi tahapannya dari H ke I gimana? Ya. Jadi begini. Jadi H ke I itu. Jadi harusnya dikombin gitu. Oke. Jadi harus ya tadi. Jadi reaksinya gini. Set. Bulat CL di CL gitu kan. Jadi AlCl3. Jadi nitrogennya turun, dia menyerang ke sini, Cl-nya diambil sama AlCl3 gitu. Udah jadi gini. Udah ini jadinya apa nanti? Mager banget sih, mesti gambar semua lagi. Jadi NH gitu. Ini jadinya tadi itu kan Cl gitu kan. Yang di atas tadi teh. Jadi ini jadi Cl, jadi ini harusnya di situ ya. Oke, terus dihidrolisis deh. Dihidrolisis jadi omin Na+. Oke. Gitu, ini Cl, NaCl gitu. Gitu, ini jadi O- Na+ gitu. Oke, udah selesai. Begitu ujian ya. Oke, ini kita mati. Ya, itu mekanismenya udah. Lalu ini klik chemistry. Wow. Jadi sebelum dapat Nobel udah dijadiin soal. Oke. Oke, jadi reaksinya di A. A dengan satu ekivalen menghasilkan B. Jadi kita screenshot. Ini DOR. Ini A dengan satu menghasilkan B. Pemanasan B dengan piridin menghasilkan C. Nah, jadinya apa? Jadi kan ini ukurannya gede itu ya. Jadi dia kan mencaplok O-nya yang jauh gitu ya. Jadi A-nya dia kan udah digambar. pH OH-nya harus ke depan, oke. Lalu jadi ini ya ini kan OH. Jadi B-nya tuh cuma satu doang ya. Ini OH, lalu ini jadi OTS, oke. Ya, lalu pemanasan B dalam piridin menghasilkan C. Nah, jadi yang kelihatan apa? Piridin sifatnya apa? Basa, ya kan? Jadi mau nggak mau dia kan mengambil H asam. Siapa yang asam? Tentu saja cuman si H kan. Ya udah, jadi diambilnya yang ini. Jadi apa? pH tebal O-, ya kan? Lalu ada OTS. OTS adalah living group yang sangat good. Jadi dia kan menyerang babai. Jadi C-nya adalah suatu epoksida gitu. Oke, udah selesai. Lalu C dengan azida menghasilkan suatu campuran enantiopur Asia. Sementara apaan sih? Bentar ya. Ini, kok ada di situ tiba-tiba? Itu apaan? Yang di bawah apaan? Oh, tadi kayaknya ya udah. Ya, jadi C dan D dan E, sementara senyawa B menghasilkan E sebagai satu-satunya produk. Jadi natrium azida gimana? Ukurannya gede kan? N, ya kan?
N-nya plus, lalu ini min dan min. Gitu. Oke, jadi dia bisa ke sini, ke sini. Ya, intinya gitulah. Oke, menghasilkan suatu campuran ya. Sementara B hanya E satu-satunya produk dengan kondisi yang sama. Jadi yang D jelas gimana? Cuman bisa N3-min, ya kan? N3-min cuman bisa menyerang cetek gitu, ya kan? Udah selesai. Habis kayak apa lagi gitu. Ya, tapi kalau yang B cuman bisa E satu-satunya. Artinya apa? Yang ini pH, dia OH-nya kan nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ini kan B tadi, ya kan? OH-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kena SN adalah OTS. Jadi ini cuman N3, ya. Artinya ini adalah E-nya. Oke. Artinya satu lagi yang reverse apa? Cuman ininya jadi putus-putus, gitu aja, ya kan? Gitu, N3. Udah selesai. Habis kayak mau apa lagi, gitu. Ini adalah D-nya. Oke. Udah. Ya, lanjut I. Senyawa D, ya, apa lagi? Satu-satu ya. Jadi ini soalnya juga kopas sebenarnya. Ya, direaksikan dengan, nah ini kita mesti gambar 3 bromo prop 1 una. Oke, di satu-satu. BR, C, C, C. Lalu dia bilang 1 una. Jadi BR-nya di nomor 3, di nomor 1 ada triple bond. Oke, ini yang dimediasi oleh nah. Menghasilkan ya. Nah. Jadi direaksikan dengan ini yang dimediasi oleh nah. Jadi nahnya F dan G, ya bisiklik H dan I. Jadi sebelum itu kita gambar dulu tadi pH, ya kan, tebal, OH, ya kan, lalu ininya apa, N3 tadi, ya kan, korupsi, ini N3, oke, diambil NaH, NaH cuma bisa ngambil H yang asam, jadi dia akan ngambil H dari OH, gitu. Oke, jadi O minus ketemu sama apa tadi, BR, ini C3, ya kan, ini triple bond, gitu. CH ya 21. Jadi artinya apa? Dia akan copot lalu ominya menyerang si BR, cetok bye-bye. Jadi gimana? pH ini tebal, jadi O ini lalu triple bond. Wah. 3 2 1 ya. Lalu ini N. N mesti bisa gambar gitu ya. Gitu. Satu lagi ya cuma jadi pH tapi O-nya putus-putus. Habis kayak mau apa lagi gitu. Nggak ada lagi yang lain. Jadi gitu, ini N ya, pemanasan menghasilkan produk bisiklik ya. Jadi kalau kita gambar gimana, ini netral, ini positif, ini negatif, ya kan. Jadi mau nggak mau ya yang negatif yang menyerang gitu, mau nggak mau kan. Jadi negatifnya menyerang, ya kan, lalu dia menyerang yang ini. Kenapa? Supaya dia bisa menerima elektron, ya kan. Jadi kalau kita gambar kasih garis dari 2 ke N, ya kan. Jadi itu segi berapa? 32, ini let's say X, Y, Z. Jadi itu segi berapa itu coba kita lihat ya. pH, O, 3, 2 ya, 1, 2, N. Oke, apakah korupsi? Semoga enggak ya. Ini double bond, ini jadi single, ini tetap double bond tuh ya, nggak ada yang berubah. Kasih garis 1, cetek, udah jadi. Nitrogen, ini jangan lupa nitrogen. Jadi yang ini, tapi bedanya ini tebal-tebal gitu. Yang ini apa? Tipis-tipis ya. Tipis-tipis O, N, double bond, N, double bond, N. Udah jadi. Reaksi dan E terpisah dengan bla 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 bentuk monosiklik. Jika. Apaan sih? D dan E tadi apa ya, lupa. Jadi kita kasih nama dulu ya. Ini reaksi dengan apa? F dan G, ya kan? Ini F dan G. Lalu ini adalah apa? H dan I ya. D dan E tadi apa ya, lupa. D-nya apa tadi? Oh gitu. Dikasih dengan dimetil asetilen ya. Monosiklik. Apa sih? Kok nggak kebayang? Maksudnya apa sih? Jadi ini pakai cara curang dulu. Boleh tolong dimatikan dulu. Apa recording? Mau cara curang lagi. Di download.
panas. Siapa? Oh. Jadi ternyata salah ya. Jadi yang atasnya kita kebalik. Jadi ini apa namanya? Ininya bisa ketukar ya. Jadi kayak ini kan epoksida kan. Jadi dia bisa menyerangnya dari sini. N3- gitu ya. Jadi dia bisa nyerang dari sini dari belakang, OH-nya kebuka gitu ya. Jadi ini harusnya N3. Jadi ini N3, oke? Ini adalah OH-nya. Jadi kebalik ya. Sorry. Jadi OH. Jadi kalau gitu yang bawahnya juga ketukar. Ya, ini bawahnya juga ketukar. Jadi gimana? Oh, ini jadi nempelnya putus-putus N. Ini O. Ada satu jaraknya. Begini. Ada triple bond ya. 3, 2, 1 ya. Ini hanya positif, ini negatif. Jadi sama, N-nya menyerang dari sini, dia nyerang yang situ, naik ke sini aja. Jadi yang bawahnya salah. Jadi kalau kita hitung berapa? Ini cincin 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bagus. Tetap cincin 6. Kemudian ini putus-putus, nitrogen. Bikin segi 6 dulu ya. Oksigennya di nomor 1, 2, 3, 4. Jadi oksigen di sini. 5, 6. Ini nempelnya di 1 dan 6 sih ya. Sih ya. Kita geser. Lingkarannya ketinggalan. Jadi kayak gini. Jadi kalau kita gambar, mana tuh pennya? Gini, N double bond N. Gini double bond. Begitu. Ya, jadi gini ya. Begitu. Ya, jadi ini I-nya. Terus berikutnya ya. Jadi begitu ya, dia ketukar tuh ya. Satu begitu ke belakang, satu ke depan ya. Nah, ini kok bisa jadi gini? Jadi gimana ceritanya? Soalnya mana? Ini. Ini kita paste. Jadi sama, jadi dari tadi kita lihat dia harus bereaksi dengan ikatan rangkap 3, ya kan? Jadi kalau kita gambar pH ya kan gini, OH ini N ya kan? Kita kasih rangkap 3 di sini ya. CO2Me sama CO2Me. Jadi gimana? N positif, N negatif. Menyerang begini naik ya. Jadi apa? pH OH ini N jadi double bond N lalu segi 5 ya. Double bond CO2Me sama CO2Me. Oke, yang sebelahnya juga sama aja ya, kan cuma taruh atas aja. Tapi bakal sama. Terus yang satunya lagi tuh OH-nya dia ini kita puter gitu. Kita puter jadinya gimana? Mager. Jadi pH OH ini N itu N double bond N ya. Jadi ini kan kayak gini kan. Ome, lalu ini juga gitu kan. Ome. Terus dikasih apa? NaH. Jadi gimana? Ini diambil lagi H-nya, lalu O-nya nyerang gitu. Setek naik turun. Jadi dia membentuk apa? pH gini O naik ke atas ya kan? Gitu nitrogen double bond CO2Me itu double bond and single. Udah deh. Yang satu lagi dikopas aja tapi ngikutin yang kayak atas gitu. Sudah. Berikutnya sih aku ini gimana? Itu kayak sama tuh ya, sama. Ini juga masih sama. Sama, aku paling bahasnya yang beda-beda aja, oke? Cuman 1-2 nomor aja. Paling nomor 3 yang ini, oke?
Ini cuman ini ya. Ini apa? Jadi ini tuh intinya sumber OET. Oke kan OET-nya banyak banget kan. Jadi artinya dia menghasilkan OET yang banyak banget juga gitu. Dia kan mencari yang ini. Kenapa yang ini? Karena kalau kita gambar, kita gedein gitu ya. Gitu, putus-putus. Ini kan gini kan. Jadi dia tuh sangat free gitu. Tidak ada yang menemani. Sedangkan ini kan banyak temannya. Jadi ini OET-nya akan ya gitu ya. OET-nya akan masuk semua gitu ya. Masuk, naik, masuk juga. Jadi dia akan jadi apa? Gini, gini, gini. Ini OET, lalu OET gitu ya. Ini putus-putus gitu, baru dikasih hidrazin. Jadi dikasih hidrazin, D1-nya cuma jadi apa? N double bond NH2 segi 6 ya. OET, OET gitu aja. Putus-putus gitu. Terus ini tebuok adalah suatu basa ya kan. Jadi basa dia ngambil apa? Ngambil asam. Yang asam cuman ini. Jadi gimana nanti? N H H ya. Cuman gitu. Gitu nanti ngambil siapa? Ngambil H lagi gitu sampai nanti habis jadi apa? Jadi hilang gitu. Jadi nitrogen ya. Jadi kalau masih ingat namanya apa? Wolff-Kishner. Oke. Wolff-Kishner. Gitu. Ini OET, putus-putus gitu. Berikutnya dia adalah kalau kalian sadar adalah asam oksalat. Intinya dia sumber asam untuk menghidrolisis asetal. Udah gitu aja. Jadi dia bentuknya jadi gini. Oke, gini, gitu H sama putus-putus gitu. Udah selesai gini aja. Ini D2, D1-nya adalah D1-nya pokoknya dia adalah hidrazon ya namanya. Gitu. Ini OET, lalu putus-putus gitu. Udah selesai ya. Terus yang 4-nya juga sama, dia intinya apa? Kita paste gitu ya. Ini lihat nih, bodo amat. Oke, asal ada boron bodo amat kita delete, ada boron, ada bromnya kita delete ya. Langsung kasih di trans, oke? Jadi C4H9 gitu-gitu langsung tempelin sama apa? Double bond pH. Udah selesai. Kenapa? Karena dari awal dia cis tuh ya. Cis, oke? Makanya ini juga harus cis, oke? Tapi yang ini dia milihnya untuk trans dan trans, oke? Ya. Trans dan trans ya. Trans, tapi yang ini dari awal dia ngikutin cis. Terus jelas pakai boron, langsung Suzuki ya, udah langsung Suzuki. Asal ada boron, Suzuki. Yeay. Udah. Ya, tinggal ya yang ini ya mager. Ini nanti aja. Yang aneh-anehnya aja. Ini juga. Ini sama. Nah, ini aja deh. Soalnya kan yang paling magic itu organometalnya, ya kan? Jadi kita bahas yang itu saja. Itu. Ini sama, lihat tuh. Dia ada apa? Ada SN ya. Jadi langsung pilih stile, udah selesai bodo amat. Langsung tempelin lagi. Jadi apa? Kopas aja gini. Yang nempel siapa? pH, oke? Jadi langsung kasih pH, udah selesai. Hehe. Jadi NBU itu adalah bagian dari SN-nya gitu ya. Jadi SN NBU itu satu bagian. Udah, stile udah selesai. Ini dia diserang satu-satu ya. Begitu. Ada lagi nggak yang aneh? Nah, ini aja deh soal nomor 3. Kita paste. Nah, reaksinya apa? Oh, enggak, ini kepotong, sorry. Ini soal nomor 3-nya aja. Jadi yang ini gimana? Kita lihat. Dikasih ada suatu nukleofil, ya kan? Jadi dia cuma bisa nyerang, naik, turun, tendang, ya kan? Jadi yang untuk satunya dia jadi apa? OH, gitu kan? O, lalu ini NHM, ya kan? Udah gitu aja. Lalu sama OH, oke? Habis itu dikasih TRCl. Nah kan, pokoknya aneh-aneh, bodo amat. Kalau aneh-aneh langsung kita pecah aja. Cl-nya positif, Cl-nya negatif, TR-nya pasti positif. Terus karena namanya aneh-aneh, pasti ukurannya gede. Kalau enggak gimana kita jadi aneh-aneh?
karena ukurannya gede. Jadi harus cari O yang paling free, yaitu O yang bawah. Oke. Jadi ini yang akan tersubs. Jadi dan cuma satu ekuivalen. Jadi cuma jadi apa? Gini NHM OH, lalu gini OTR, udah selesai. Terus LiAL4 jelas cuman reduksi, ya kan? Cuma reduksi jadi apa? Ini jadi NHM, udah selesai. NHM tebel-tebel OH, ini tetap OTR ya. Metanol, workup ya udah, ini jadi OH lagi. Ininya gitu aja sih. Biasa kalau aneh-aneh. Kalau apa namanya, kalau udah bingung diapain ya udah deproteksi aja. Deproteksi aja. Udah deh. Udah, ya deh, yang 4 deh. Ini sama lagi, stila lagi, ya kan? Stila lagi yang itu sudah sama lagi. Ada yang itu kan, ini bahkan kopas lagi nih, soalnya juga sama lagi. Ini juga sama lagi, begitu. Itu kan, bahkan yang ini juga mirip-mirip kayak tadi. Ya, begitu. Ini ada yang beda, tuh ya. Yang ini dia terakhir. Ini terakhir. Ini kita screenshot. Ya, sekaligus ini soal terakhir. Kalau mau yang lebih lanjut bisa di PC, terserah ya. Jadi, ya ini terakhir. Ini karbonilnya hilang, Mar. Apa? Halo? Tadi karbonilnya hilang, nggak jadi OH gitu, Mar. Langsung copot. Karbonil, iya, soalnya kan LiAl4 ya kan. Masih ingat ini ceritanya dulu. Ya, jadi kan ya kan serang gitu, ya kan? Jadi H-nya masuk. Jadi apa? O minus NH gitu kan, ada H. Nanti OH-nya terprotonasi lagi. Diambil H-nya lagi. Jadi OH. Lalu yang N-nya turun, O-nya ketarik sama Al. Masih ingat dulu ya. Jadinya gimana? Ini NHM ya kan tadi. NHM. N-nya jadi kamu punya asam karboksilat ya kan? Kamu kasih LiAl4. Langsung jadi apa? Langsung jadi alkohol ya kan? Masih ingat? Kecuali kalau kamu kasih ini kan LiAl, tapi kamu H terus baru O tebu 3 kali ya kan? 3 kali. Dia cuma berhenti sampai sini. Kenapa? Ini saking barbarnya gitu. Ya. Saking barbarnya. Oke. Jadi sama aja kan kayak gini. NHM dikasih LiAlH4 jadi apa? NHM. Udah, itu aja. Yang ini kita lihat dulu ya. TRCl sama, ukurannya gede, pasti gede, makanya disingkat-singkat nama. Jadi dia ngambil OH yang paling free ya. Ini OH-nya sekunder, yang ini pertama primer ya kan. Jadi ini pasti yang terproteksi. Jadi apa? CO2Me ini putus-putus ya. O gitu, OH ini jadi ya tebal OTR. Habis itu dikasih apa? TBSO OTF. Jadi mau nggak mau ini OTBS gitu loh. TF-nya kan yang ini mirip kayak apa? OTS gitu loh. Jadi TF-nya living group ya. Jadinya OH-nya kan menyerang, OTS-nya pergi. Kalau nggak tahu, sekarang Anda tahu. Hehehe. Jadi putus gini. Jadi yang di atas, nah ini harus benar OTBS ya, harus di atas. Ini putus-putus OTR. Oke. Ini CO2. Terus berikutnya LiBH4 jelas adalah pereduksi ya kan. Nah, jadi kerennya adalah Li-nya kecil. Jadinya dia sangat suka dengan siapa namanya? Sangat suka dengan karbonilnya yang ini. Jadinya harusnya BH4 lemah, tapi gara-gara Li-nya melemahkan si karbonilnya OTBS. Tebal OTR ya. Jadi ini dia berinteraksi sama Li, jadinya terpolarisasi gitu. Jadi bisa direduksi sampai jadi alkohol sih. Iya, sampai jadi alkohol. Ya, jadi ini tereduksi sampai jadi alkohol. OH putus-putus. OTBS dikasih tebal-tebal OTR.
Ini pH3P I2, ini buat apa? Untuk SN. Jadi ini jadi apa? Langsung jadi iodin. Set, putus-putus. O, tebal, O, TBS, putus-putus, OTR. Kok bisa tahu? Kenapa? Logika aja. P sangat suka dengan O ya. Makanya kan dasar dari reaksi Wittig ya kan. Kayak gini ini mager R aja. Jadi OH dia nyerang siapa? P-nya dulu ya kan. pH3P. Enggak, sebenarnya sih kan ini kan direaksin dulu ya kan. Jadi itu pH3P-nya ketemu sama iodin dulu ya. Jadi dia nyerang iodin dulu jadi apa? pH3P, I P-nya jadi positif ya. Ditambah I minus, oke? Nah, jadi ini ketemu I-nya netral, pH3P-nya positif. Jadi di SN gitu kan cetek. Jadi apa? Jadi apa? O, H, R, P-nya bermuatan apa jadinya? pH3 gitu kan. P-nya positif. O-nya juga positif. Kan aneh gitu kan. Jadi iminnya ngambil H-nya. Cetek. Cetek. Kaget kenapa? Jadi OR, P, I sebenarnya. pH3 positif kan. Nah, ini diserang sama iodin satu lagi. Kan I2 kan. Jadi ada 2 iodin. I-nya menyerang. O-nya kasihan. Lihat P-nya yang positif. Yaudah nih saya donorkan. Jadi kamu jadi apa? Ini iodin R ditambah double bond PPH3. Jadi itu gunanya ya. Biasa PPH3 untuk menghilangkan oksigen. Jadi C-nya positif diserang deh sama terserah siapa. Oke. Mungkin itu untuk perhatian hari ini. Terima kasih sudah datang. Good luck buat ujiannya. Semangat. Stop. Arigato